Halo semua, selamat datang di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan saya Erni Julianti Simanjuntak. Pada sesi kali ini kita akan membahas teori kepribadian dari tokoh yang bernama David Buss. Teorinya adalah tentang evolutionary psychology dan lebih fokus nanti kita akan belajar tentang evolutionary theory of personality. Kita akan masuk kepada biografi atau latar belakang dari David Buss sendiri. Dia lahir pada 14 April 1953 di Indianapolis. Ayahnya bernama Arnold H. Buss dan juga ibunya Edith Nolte. Nah, Buss ini sendiri sebenarnya memiliki latar belakang keluarga dari keluarga yang berpendidikan dan juga sangat terkenal dalam bidang akademis. Tetapi dia sendiri di dalam studinya di sekolah itu termasuk golongan anak-anak yang tidak terlalu cemerlang, biasa-biasa saja prestasinya. Dia juga pernah terlibat dengan masalah-masalah menyangkut obat-obatan, juga dia pernah ditahan 2 kali, bahkan akhirnya dia juga drop out dari sekolah. Nah, setelah dia berhenti dari sekolah, dia bekerja di tempat penghentian bus dan juga truk. Tetapi ketika dia bekerja di sana, dia menjalani pekerjaannya shift malam dan mengalami berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Beberapa pengalaman itu adalah dia pernah hampir dibunuh oleh orang yang sedang mabuk dan rambut panjangnya dipotong dengan kapak oleh orang yang sedang mabuk. Nah, pengalaman ini membuat dia berpikir harusnya ada cara yang lebih baik untuk hidup. Ini pun memotivasi dia untuk kembali melanjutkan sekolahnya dan akhirnya dia pun bisa tamat atau lulus dari sekolah menengah atas. Dan kesempatan yang sangat bagus juga dia dapatkan dengan memenangkan lotre masuk ke universitas di Texas pada tahun 1971. Nah, disinilah dia terlihat mulai cemerlang dan dia sangat menikmati studinya dan dia mengikuti jejak dari ayahnya di bidang akademis dan psikologi, terutama psikologi evolusi. Di mana psikologi evolusi itu nantinya akan kita bahas lebih lanjut yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang psikologi evolusi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam teori evolutionary psychology, nah kita terlebih dahulu meninjau sebentar tentang teori evolusi dan proses evolusi yang dipelopori oleh Charles Darwin pada tahun 1859, di mana Charles Darwin menjelaskan bagaimana proses evolusi itu terjadi, di mana terjadi melalui proses seleksi dan juga chance atau kesempatan. Nah, seleksi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu artificial selection, natural selection, sexual selection. Kita akan lihat satu persatu. Artificial selection atau seleksi buatan yaitu yang terjadi sangat familiar dengan kita, di mana manusia memilih trait atau juga hal-hal yang unggul yang dimiliki oleh individu kemudian dimasukkan ke dalam proses pembiakan spesies sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua adalah natural selection atau seleksi alam. Dalam hal ini alam sendiri berperan dalam memilih trait mana yang akan dikembangkan. Nah, umumnya ini bertujuan supaya spesies atau individu itu bisa menjaga keberlangsungan hidupnya atau sebagai salah satu bentuk dari survival strategies. Yang ketiga adalah sexual selection atau seleksi seksual. Dalam hal ini, lawan jenis melihat satu atau beberapa trait yang lebih unggul dan juga menggunakannya supaya bisa melanjutkan keturunan atau memproduksi keturunan. Nah, ini merupakan strategi reproduksi. Proses evolusi itu akan menghasilkan yang disebut dengan outcomes. Beberapa outcomes dari proses evolusi itu adalah adaptasi. Adaptasi ini menjadi sebuah strategi dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah dalam hidup, mencakup masalah survival dan juga masalah reproduksi. Contohnya adalah intelijensi dan kreativitas. Nah, saya kasih contoh. Intelijensi kita akan mengalami adaptasi supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mendukung. Contoh, di tengah situasi yang penuh dengan kesulitan, bahaya, maka kita yang dianugerahi dengan kemampuan berpikir, itu kita akan beradaptasi bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, hasilnya adalah byproduct. Byproduct ini sendiri sebenarnya adalah lanjutan dari hasil yang pertama, yaitu dari adaptasi, yaitu trait yang muncul bukan didesain sebagai fungsi tertentu, tetapi menjadi hasil yang datang begitu saja. Contohnya adalah ketika kita mengembangkan atau mengadaptasi
proses intelijensi kita secara tidak langsung, maka kita akan memiliki kemampuan berpikir ilmiah yang lebih baik, atau kita juga dengan semua proses intelijensi dan juga internal dalam pikiran kita mampu mengendarai mobil. Jadi bisa dikatakan bahwa byproduct ini bukan sebenarnya ditujukan secara langsung dari hasil evolusi, tapi datang begitu saja setelah terjadi adaptasi. Hasil yang ketiga adalah noise, yang sering disebut dengan random effect. Sebenarnya ini adalah hasil dari evolusi yang tidak terlalu berpengaruh dan tidak memiliki fungsi yang cukup penting di dalam kehidupan individu atau spesies. Contohnya adalah bentuk pusar. Baik itu mengarah ke dalam atau keluar, itu tidak mempengaruhi apapun. Setelah itu kita akan masuk kepada evolutionary psychology itu sendiri, dan lebih lanjut kita akan melihat bagaimana teori evolusi ini meninjau kepribadian. Evolutionary psychology itu adalah studi ilmiah mengenai pemikiran dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang evolusi, di mana sebenarnya fokusnya untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar, seperti mengapa pemikiran manusia didesain seperti demikian? Dan bagaimana itu bisa menjadi demikian bentuknya? Atau bagaimana pemikiran manusia itu dan strukturnya itu menjadi bagian-bagian tertentu, prosesnya seperti apa? Terus bagaimana dan apa fungsi-fungsi bagian-bagian tertentu di dalam otak kita, dan bagaimana desain itu mempengaruhi itu? Atau juga bagaimana pemikiran kita berkembang ditinjau dari lingkungan yang kita alami, dan juga bagaimana cara kita berinteraksi sehingga membentuk pemikiran dan perilaku kita seperti ini. Itulah yang menjadi fokus cakupan dan juga pembahasan di dalam evolutionary psychology. Nah, secara khusus kita akan melihat bagaimana teori evolusi membahas tentang kepribadian. Nah, dari sudut pandang evolusi, kepribadian itu terbentuk merupakan hasil interaksi dari perubahan lingkungan dan juga perubahan fisik atau tubuh dan juga otak. Bisa dikatakan bahwa kepribadian atau personality itu adalah proses dari gabungan antara nature dan juga nurture. Jadi secara fisik atau biologis dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya, personality itu kan sebenarnya adalah perbedaan yang terjadi yang dimiliki oleh individu, mencakup segala hal, baik itu proses berpikir, karakteristik. Nah, masing-masing perbedaan ini bersifat unik pada tiap individu dan konsisten dimiliki oleh individu. Dari sudut pandang evolusi, perbedaan atau keunikan ini terjadi karena hal ini merupakan adaptasi yang dimiliki oleh individu ketika menghadapi beberapa situasi, di mana individu memiliki kualitas-kualitas berperan baik dalam lingkungan tertentu sehingga mampu bertahan hidup dan mampu bereproduksi. Kualitas-kualitas adaptif inilah kemudian yang disebut dengan trait kepribadian yang cenderung unik dan konsisten pada masing-masing individu. Jadi bisa dikatakan bahwa trait kepribadian individu yang satu dengan individu yang lain bisa berbeda dan cenderung unik. Itu disebabkan karena masing-masing individu itu merespon dan memiliki kualitas yang berbeda juga ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Kita akan masuk kepada adaptive problems dan juga mekanisme atau solusi di dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Terdapat dua fundamental problems di dalam proses adaptasi, yaitu bagaimana supaya bisa bertahan hidup atau survival, itu mencakup food, danger, predation, dan juga hal lainnya. Dan satu lagi adalah masalah reproduksi. Untuk mengatasi kedua fundamental problems ini, ada mekanisme atau juga sering disebut dengan solusi untuk mengatasinya. Dua mekanisme tersebut adalah yang pertama, physical mechanism atau mekanisme fisik. Hal ini mencakup semua organ dan sistem fisiologis kita yang berevolusi untuk mengatasi masalah-masalah keberlangsungan hidup atau survival. Nah, ini lebih fokus biasanya dibahas oleh evolusi biologi, mencakup faktor-faktor biologis atau fisik. Yang kedua adalah psychological mechanism. Hal ini mencakup semua sistem yang bersifat internal dan spesifik dari sistem kognitif kita, juga motivasi dan kepribadian yang kita miliki dalam mengatasi semua masalah survival, juga termasuk masalah reproduksi. Nah, mekanisme inilah yang menjadi fokus dari evolutionary psychology yang selanjutnya akan kita bahas. Kita akan lihat sebentar beberapa contoh-contoh masalah-masalah
dalam survival dan bagaimana solusi atau mekanisme yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah ada masalah untuk bertahan hidup, yaitu menghindar dari predators atau bahaya. Oleh karena itu, solusi secara fisik atau physical mechanism itu bisa dilakukan dengan cara berkembangnya limbs dan juga locomotion atau kemampuan kita untuk bergerak dan menghindar dari predator atau danger. Ini biasanya terjadi kepada contohnya spesies-spesies yang ada di tengah-tengah hutan atau yang mengalami bahaya. Satu lagi kita ambil contoh untuk masalah survival, mencari shelter atau tempat tinggal itu diatasi dengan mekanisme psikologis, yaitu dengan cara contoh kita mengembangkan sistem kognitif kita menjadi lebih kreatif dan menggunakan intelijensi kita bagaimana cara menemukan shelter, tempat berteduh, tempat tinggal yang baik sehingga kita mampu bertahan hidup. Masalah yang kedua yaitu untuk masalah reproduksi. Kita ambil contohnya adalah intimacy. Bagaimana membangun hubungan yang dekat dan intim dengan contohnya pasangan atau sahabat. Nah, dalam hal ini akan berkembang mekanisme psikologis untuk mengatasi masalah ini, di mana contohnya adalah dengan mengembangkan kemampuan untuk memiliki attachment dan juga agreeableness untuk membangun relasi atau hubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita akan masuk secara fokus kepada psychological mechanism atau mekanisme psikologis yang terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama adalah goal, drives, motives. Yang kedua emotion, yang ketiga adalah personality traits. Saya akan menggabung kategori pertama dan kedua karena penjelasannya menjadi bersamaan, dan selanjutnya personality traits. Nah, kategori 1 dan kategori 2 ini yaitu motivasi dan emosi. Dua motif dan tujuan yang berperan dalam mekanisme evolusi, terutama dalam psychological mechanism adalah power dan intimasi. Power itu mencakup agresi, dominasi, prestasi, status, dan juga negotiation of hierarchy. Sedangkan intimasi itu adalah love, attachment, reciprocal alliance. Baik motivasi dan emosi merupakan hasil dari proses evolusi, yaitu yang pertama tadi adaptasi. Mengapa menjadi hasil yang merupakan adaptasi? Karena berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan serta kesehatan seseorang. Emosi juga merupakan adaptasi. Kenapa? Karena dengan adanya emosi, maka individu menjadi waspada atau ini menjadi suatu sistem alert bagi orang atau individu terhadap situasi yang mengancam. Kategori yang ketiga adalah personality. David Buss memfokuskan personality ini kepada 5 trait kepribadian sebagai mekanisme yang berkembang karena proses evolusi. Buss juga beranggapan bahwa 5 dimensi kepribadian ini dapat menjadi signal bagi orang lain mengenai siapa diri kita dan bagaimana cara kita mengatasi keberlangsungan hidup dan juga reproduksi. 5 dimensi kepribadian menurut Buss diantaranya adalah sargency, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, dan juga openness. Kita akan lihat satu persatu. Trait kepribadian yang pertama menurut Buss adalah sargency, extraversion, dan dominance. Sargency ini adalah disposisi yang dimiliki oleh individu sehingga memiliki kecenderungan untuk mengalami emosi-emosi positif dan juga untuk mampu terlibat dalam lingkungan, menjadi lebih berinteraksi dengan orang lain, lebih sociable, dan juga memiliki self-confident. Sargency ini mirip dengan extraversion. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki dorongan yang tinggi untuk menjadi unggul dan berprestasi, cenderung dominan, ambisius, dan juga cenderung untuk mengarahkan orang lain. Cenderung memiliki emosi yang positif, contohnya lebih sering merasa senang. Dia juga adalah orang yang berani mengambil resiko. Cenderung menginisiasi dan mempertahankan pertemanan dan relasi. Trait kepribadian yang kedua adalah agreeableness dan hostility. Agreeableness dan hostility ini ditandai dengan kemauan dan kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan kelompoknya atau bersikap bermusuhan dan agresif terhadap orang lain. Ciri-cirinya adalah orang yang agreeable itu biasanya suka bekerja sama dalam kelompok dan berusaha menyelesaikan masalah kelompok, senang membuat aliansi dengan orang lain, dan cenderung untuk mendorong kohesivitas atau kekompakan kelompok, cenderung untuk conform dengan norma-norma yang dimiliki oleh kelompok. Trait kepribadian yang ketiga adalah emotional stability dan neuroticism.
Emotional stability ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengatasi stres. Dalam hal ini kita akan bisa melihat ada orang yang cenderung tenang dalam menghadapi stressful condition, atau ada juga orang yang gampang atau mudah cemas dan gugup. Nah, sebenarnya ketakutan dan kecemasan ini sebenarnya sangat baik dalam tingkat yang wajar karena dia bersifat adaptif. Ketakutan, kecemasan itu menunjukkan sikap, kewaspadaan, dan sensitivitas terhadap bahaya. Akan tetapi ketika ketakutan dan kecemasan ini berlebihan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak efektif dan menjadi maladaptif. Oleh karena itu, orang yang memiliki neuroticism atau kecenderungan untuk mengalami perasaan-perasaan negatif seperti cemas, takut, sedih, dan merasa bersalah yang terlalu tinggi, ini akan menjadi masalah bagi individu dalam bertahan hidup atau untuk bisa bereproduksi. Trait kepribadian yang keempat adalah conscientiousness. Hal ini ditandai dengan karakteristik utamanya, yaitu kapasitas dan komitmen seseorang untuk bekerja. Orang dengan conscientiousness yang tinggi biasanya adalah orang yang dapat diandalkan saat dibutuhkan dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ciri-cirinya adalah orang yang sangat berhati-hati, detail-oriented, fokus, dan juga reliable. Trait yang terakhir adalah openness, yaitu kecenderungan seseorang untuk berinovasi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ini berkaitan erat dengan kecerdasan dan juga intelijensi, dan disertai dengan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, dan tidak terlalu suka dengan hal-hal yang rutin atau monoton. Bass sendiri mengatakan bahwa di antara kelima trait kepribadian ini, trait kepribadian yang paling penting adalah urgency, agreeableness, dan juga conscientiousness. Alasannya adalah karena ketiga trait ini akan menolong individu untuk bisa bertahan hidup. Ini menjadi signal juga bagi kita untuk bisa menemukan siapa yang layak untuk kita andalkan, kepada siapa kita untuk mencari bantuan, dan juga membantu kita menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup kita. Yang terakhir adalah kita mau melihat bagaimana individu itu bisa berbeda ditinjau dari teori evolusi. Menurut Bass, ada beberapa sumber yang membuat perbedaan yang dimiliki oleh individu. Yang pertama adalah environmental sources, yaitu sumber-sumber yang berasal dari lingkungan, mencakup pengalaman masa kecil dan juga beberapa hal yang kita anggap spesial yang kita miliki. Kemudian ada juga heritable atau genetic sources, mencakup faktor-faktor genetik yang membuat kita berbeda dari orang lain. Dan juga ada sumber-sumber non-adaptif, ini mencakup kepada variasi-variasi genetik yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap perbedaan individu. Yang terakhir adalah sumber-sumber maladaptif, bisa itu berasal dari genetik dan juga bisa berasal dari environmental atau lingkungan. Nah, demikian pembahasan kita untuk teori evolutionary psychology dari David Bass. Sampai ketemu di topik pembahasan berikutnya. Terima kasih.